Bayangkan, kamu seorang polisi. Hidupmu penuh pengabdian, siang dan malam kamu bertugas menjaga keamanan orang lain. Tapi tanpa kamu sadari, bahaya terbesar justru ada di dalam rumahmu sendiri. Bahaya yang bukan datang dari musuh, bukan dari penjahat di luar sana, melainkan dari orang yang paling kamu cintai. Inilah kisah seorang polisi yang dikhianati istrinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sang istri tega berselingkuh dengan atasan suaminya sendiri. Sebuah cerita penuh air mata, pengkhianatan, dan pilihan yang mengguncang hati. Bagaimana seorang suami menghadapi kenyataan pahit ketika cinta, keluarga, dan karirnya hancur hanya dalam satu malam? Inilah kisah nyata. Istri polisi tega selingkuh dengan atasan suaminya sendiri. Malam itu, suasana kota terasa tenang. Lampu jalan berkelip, menandakan hari mulai beristirahat. Di sebuah rumah sederhana namun hangat, tinggal seorang pria bernama Bima, seorang anggota polisi yang dikenal tegas, disiplin, dan penuh dedikasi pada pekerjaannya. Ia baru berusia 32 tahun, tapi sudah dipercaya sebagai salah satu aparat yang bisa diandalkan di lingkungannya. Bima bukan hanya seorang polisi, ia juga seorang suami sekaligus ayah bagi seorang anak kecil yang baru berusia 5 tahun. Bima menikah dengan seorang wanita cantik bernama Ratna. Dari luar, rumah tangga mereka tampak sempurna. Ratna dikenal ramah pada tetangga, selalu tampil anggun, dan terlihat sangat mendukung pekerjaan suaminya. Setiap kali Bima pulang larut malam karena tugas, Ratna selalu menyiapkan makanan hangat dan senyuman manis. Orang-orang di sekitar mereka sering berkata, beruntung sekali Bima punya istri seperti Ratna. Tapi, apa yang tampak indah di luar, tidak selalu sama dengan kenyataan di dalam. Sebagai polisi, Bima seringkali tidak bisa menolak tugas. Jam kerja yang panjang, panggilan mendadak di tengah malam, bahkan penugasan ke luar kota, sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menjalani semua itu dengan ikhlas karena baginya, menjaga keamanan masyarakat adalah sebuah panggilan hati. Namun, rutinitas inilah yang perlahan menjadi celah. Celah yang membuat Ratna sering merasa kesepian. Di awal pernikahan, Ratna selalu mengerti. Ia bisa menahan rindu, bisa menenangkan diri saat Bima tak ada di rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa hampa mulai muncul. Setiap malam ketika Bima tak pulang, Ratna hanya ditemani keheningan rumah dan anak kecil yang sudah terlelap. Kadang, ia memandang foto pernikahan mereka di ruang tamu, bertanya dalam hati, apakah ini kehidupan rumah tangga yang kuimpikan? Sebenarnya, Bima sangat mencintai keluarganya. Setiap ada waktu senggang, ia selalu berusaha menghabiskannya bersama Ratna dan anaknya. Mereka sering pergi piknik sederhana ke taman kota, makan bersama di warung kesukaan mereka, atau sekadar menonton film di rumah. Bima percaya, kebahagiaan ada pada hal-hal kecil. Tapi bagi Ratna, semakin lama, hal kecil itu terasa tidak cukup untuk mengisi kekosongan batinnya. Dalam diam, Ratna mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia menginginkan perhatian yang lebih, sosok yang selalu ada di sampingnya, yang bisa ia ajak bicara kapan saja. Bukan hanya pulang larut dengan wajah lelah dan cerita tentang tugas kepolisian. Hatinya mulai goyah, meski ia sendiri sadar bahwa jalan pikirannya berbahaya. Hingga suatu hari, kehidupan Ratna berubah ketika ia mulai mengenal sosok lain. Sosok yang ternyata bukan orang asing bagi Bima. Sosok itu adalah Komandan Satria, atasan langsung Bima di kantor polisi. Satria berusia lebih tua, karismatik, pandai berbicara, dan memiliki aura kepemimpinannya membuat banyak orang segan. Dari pertemuan singkat yang tampak biasa,
tumbuhlah sesuatu yang perlahan berkembang menjadi rahasia besar. Tak ada yang menyangka, termasuk Bima sendiri, bahwa kepercayaan yang ia berikan pada istrinya dan atasannya justru akan menjadi awal dari sebuah pengkhianatan. Sebuah cerita yang kelak mengguncang kehidupannya, menghancurkan kepercayaannya, dan meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan. Awalnya, semua terasa wajar. Ratna hanya sesekali terlihat sibuk dengan ponselnya. Bima tidak pernah curiga, sebab ia percaya penuh pada istrinya. Baginya, Ratna adalah perempuan yang setia, yang selama ini menemaninya dalam suka dan duka. Namun, lambat laun, kebiasaan Ratna mulai berubah. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, lalu buru-buru menyembunyikan layar ponselnya ketika Bima mendekat. Bima sempat bertanya, "Kamu lagi chatting sama siapa, sayang?" Ratna menjawab ringan, "Ah, ini cuma grup arisan ibu-ibu komplek." Jawaban itu terdengar meyakinkan, tapi tatapan matanya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bima mencoba mengusir prasangka buruk dari pikirannya. Ia tidak ingin menaruh curiga pada wanita yang sangat ia cintai. Hari-hari berikutnya, perubahan Ratna semakin jelas. Ia yang biasanya sederhana, kini mulai memperhatikan penampilan secara berlebihan. Hampir setiap hari, ia berdandan rapi meski tidak ada acara penting. Parfum baru dengan aroma mewah pun ia gunakan, padahal sebelumnya Ratna bukan tipe wanita yang suka mengoleksi parfum. Bima hanya tersenyum melihat perubahan itu, mengira istrinya hanya ingin tampil cantik untuknya. Tapi ada satu hal yang membuat hati Bima sedikit terusik. Ratna semakin sering keluar rumah dengan alasan belanja atau menemui teman. Anehnya, ia selalu pulang lebih lama dari biasanya. Jika ditanya, jawabannya terdengar masuk akal, tapi entah mengapa, Bima merasakan ada sesuatu yang janggal. Hatinya mulai tak tenang, namun ia memilih diam. Tetangga sekitar pun mulai berbisik-bisik. Beberapa kali, ada yang melihat Ratna bersama seorang pria menggunakan mobil dinas. Saat ditanya, Ratna hanya tersenyum, mengatakan bahwa itu teman suami yang kebetulan menemaninya. Bima tidak tahu apa-apa, karena yang dimaksud teman suami itu adalah atasannya sendiri, Komandan Satria. Puncak kecurigaan muncul ketika suatu malam, Bima pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ia mendapati Ratna sedang berbicara di telepon dengan nada suara lembut yang jarang ia dengar. Begitu sadar Bima datang, Ratna langsung mematikan telepon dengan wajah gugup. "Itu siapa?" tanya Bima lirih. Ratna berbohong, hanya teman lama yang kebetulan menelepon. Bima menatapnya lekat, namun akhirnya memilih percaya. Di dalam hati, Bima mulai gelisah. Naluri sebagai polisi membuatnya peka terhadap perubahan sikap orang lain. Tapi naluri sebagai suami membuatnya menutup mata. Ia tidak ingin percaya bahwa istri yang ia sayangi bisa mengkhianatinya. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu muncul. Tanpa disadari, rumah tangga yang tampak harmonis itu mulai rapuh. Retakan kecil di hati Ratna semakin melebar, hingga akhirnya ia melangkah lebih jauh ke dalam jurang yang berbahaya. Hubungannya dengan Komandan Satria yang awalnya hanya sebatas percakapan ringan, kini berubah menjadi kedekatan yang terlarang. Kedekatan yang kelak menghancurkan kepercayaan, karir, dan nama baik Bima sebagai seorang polisi. Hari itu, Bima mendapat tugas mendadak. Ia seharusnya pulang malam, namun karena rapat batal, ia bisa pulang lebih cepat. Dalam perjalanan, ia sempat ingin memberi kejutan untuk Ratna. Ia membeli makanan kesukaan istrinya, berharap malam itu mereka bisa makan bersama lebih hangat dari biasanya. Dengan senyum di wajah,
ia memacu motornya pulang. Namun begitu sampai di depan rumah, senyumnya perlahan pudar. Dari kejauhan, ia melihat mobil dinas berwarna gelap terparkir di depan rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Mobil itu tidak asing baginya, mobil yang biasa digunakan Komandan Satria, atasannya sendiri. Mungkin ia datang untuk urusan dinas, pikir Bima, mencoba menenangkan hatinya. Tapi langkahnya terasa berat saat membuka pintu rumah. Suasana ruang tamu gelap. Lampu hanya menyala samar. Bima berjalan perlahan, meletakkan kantong makanan di meja. Dari arah kamar, terdengar suara samar, suara tawa kecil Ratna, bercampur dengan suara pria dewasa yang jelas bukan dirinya. Seakan dunia berhenti berputar, tubuh Bima membeku di tempat. Ia ingin percaya kalau itu hanya mimpi buruk. Dengan langkah gemetar, ia mendekati kamar. Pintu kamar sedikit terbuka, dan dari celah itu, mata Bima menangkap pemandangan yang menghancurkan segalanya. Ratna, istrinya, bersama dengan Komandan Satria, pria yang selama ini ia hormati, ia patuhi, dan ia percaya. Sejenak, Bima tak bisa bernapas. Tangannya bergetar, matanya panas. Bagian terdalam dari hatinya seolah diremuk tanpa ampun. Ratna terkejut ketika menyadari kehadiran Bima. Ia buru-buru menutupi tubuhnya, sementara Satria bangkit dengan wajah dingin, seolah tidak merasa bersalah. Bima, aku bisa jelaskan, kata Ratna terbata-bata, air matanya mulai mengalir. Tapi bagi Bima, tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan sebesar ini. Kamu, dengan atasan saya, suaranya serak, penuh luka. Satria mencoba berbicara, Bima, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Namun kata-kata itu hanya membuat amarah Bima semakin memuncak. Tangannya mengepal, matanya merah menahan emosi. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan semua amarah yang membakar dadanya. Tapi sebagai polisi, ia masih berusaha menahan diri. Meski hatinya hancur, ia tahu tindakannya malam itu bisa menentukan masa depannya. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Ratna menangis terseduh-seduh, memohon ampun, sementara Satria berdiri kaku dengan tatapan penuh gengsi. Dalam hati, Bima sadar bahwa luka ini bukan sekadar urusan rumah tangga. Ini juga menyangkut harga dirinya sebagai seorang suami, seorang ayah, dan seorang bawahan yang dikhianati atasannya sendiri. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Bima. Cinta yang selama ini ia jaga, kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat, semua runtuh dalam sekejap. Tak hanya rumah tangganya yang porak-poranda, tapi juga rasa hormatnya pada sosok yang seharusnya ia junjung. Ia tahu, mulai malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, rumah Bima tak lagi sama. Ratna mencoba meminta maaf, menangis, dan berulang kali mengatakan bahwa ia hilaf. Namun bagi Bima, luka itu terlalu dalam. Setiap kali ia menatap wajah istrinya, yang terbayang hanyalah pengkhianatan yang terjadi di depan matanya sendiri. Hatinya hancur berkeping-keping, dan rasa percaya itu sudah hilang. Di kantor, suasana pun berubah. Komandan Satria bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, tatapan dinginnya setiap kali berpapasan dengan Bima justru membuat suasana semakin mencekam. Bima berada dalam dilema besar antara menjaga kehormatannya atau menjaga karirnya. Jika ia melawan atasan, posisinya bisa terancam. Tapi jika ia diam, berarti ia membiarkan harga dirinya diinjak. Desas-desus mulai terdengar di lingkungan sekitar. Bisikan tetangga, lirikan penuh rasa ingin tahu, membuat Ratna semakin tertekan.
banyak yang mulai mendengar kabar bahwa rumah tangga Bima retak karena perselingkuhan. Anak mereka yang masih kecil pun ikut merasakan dampaknya. Ia kerap melihat orang tuanya bertengkar, meski Bima berusaha menahan diri agar tidak meninggalkan trauma pada anaknya. Bima merasakan dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia kehilangan dua hal yang paling berharga, kepercayaan pada istrinya dan rasa hormat pada atasannya. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Tidur hanya membawa mimpi buruk, sementara siang harinya ia harus tetap tampil profesional sebagai polisi. Hatinya terbelah antara tugas dan luka pribadi yang membekas. Ratna mencoba memperbaiki keadaan. Ia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Satria. Ia memohon kesempatan kedua. Namun, bayangan malam itu tak bisa hilang dari benak Bima. Bagaimana mungkin ia kembali mempercayai seseorang yang menusuknya dari belakang? Bagaimana mungkin ia bisa mencintai dengan tulus setelah hatinya dirobek dengan kejam? Sementara itu, Satria tetap menggunakan kekuasaannya. Ia menekan Bima secara halus, memberi tugas-tugas berat, bahkan beberapa kali mengancam dengan nada tersirat. Bima sadar, masalah ini tidak lagi hanya soal rumah tangganya, tapi juga soal harga diri sebagai seorang pria dan bawahannya. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya, terjebak antara kesetiaan pada tugas atau memperjuangkan martabatnya. Hari-hari Bima dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Haruskah ia mempertahankan rumah tangga demi anaknya, atau melepaskannya demi menyelamatkan dirinya sendiri? Haruskah ia melawan atasannya yang berkuasa, atau diam demi karirnya yang sudah ia bangun dengan penuh perjuangan? Dilema itu menghantuinya setiap saat, membuat langkahnya semakin berat. Namun satu hal yang pasti, Bima tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pengkhianatan itu sudah menjadi noda yang sulit dihapus. Dan semakin ia mencoba bertahan, semakin ia merasakan perih yang membakar dari dalam. Ia harus mengambil keputusan besar, keputusan yang akan menentukan masa depannya, masa depan Ratna, bahkan masa depan anaknya. Hari-hari terus berjalan, tapi luka di hati Bima tak pernah benar-benar sembuh. Ia memilih untuk mengambil jarak dari Ratna. Meski berat, ia akhirnya memutuskan bahwa pernikahan mereka tak bisa lagi dipertahankan. Perceraian menjadi jalan yang paling logis, meski itu berarti anak mereka harus tumbuh tanpa kebersamaan kedua orang tuanya. Air mata mengalir, bukan hanya dari Ratna, tapi juga dari Bima. Karena meskipun ia merasa dikhianati, bagian dari dirinya tetap mencintai Ratna. Keputusan itu bukan hanya mengguncang rumah tangganya, tapi juga karirnya. Bima akhirnya melaporkan perselingkuhan itu ke pihak berwenang. Meski berisiko, ia tidak ingin dia melihat moral hancur di tubuh institusi yang ia cintai. Proses panjang pun dimulai, membawa nama Satria ke dalam pusaran kasus yang bisa merusak reputasinya. Bima tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang kebenaran. Ratna hidup dalam penyesalan. Setelah semuanya terbongkar, ia menyadari bahwa kehangatan singkat bersama Satria hanya ilusi sesaat. Yang ia hancurkan jauh lebih besar, sebuah keluarga yang mencintainya, seorang suami yang setia, dan seorang anak yang membutuhkan kasih sayangnya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Apa yang sudah pecah, tak bisa lagi kembali utuh. Bagi Bima, luka itu menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam rumah tangga, dan sekali itu hancur, sulit untuk dibangun kembali. Meski hatinya hancur, ia berusaha bangkit demi anaknya, demi masa depan yang lebih baik. Lingkungan sekitar pun mengambil pelajaran dari kisah ini. Mereka yang sebelumnya hanya suka bergosip,
kini menyadari betapa berat beban yang dipikul seseorang ketika dikhianati. Banyak yang diam-diam mengagumi keberanian Bima, karena ia tidak hanya menghadapi luka hati, tapi juga berani melawan ketidakadilan meski itu datang dari atasannya sendiri. Dalam kesendiriannya, Bima sering merenung. Ia bertanya-tanya, apakah salahku sebagai suami? Apakah aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku hingga melupakan perasaan Ratna? Namun pada akhirnya, ia sadar bahwa kesetiaan adalah pilihan. Dan pilihan Ratna untuk mengkhianati bukan karena ia kurang mencintai, melainkan karena ia tidak mampu menjaga komitmen. Kisah Bima adalah gambaran nyata bahwa pengkhianatan tidak hanya merobek hati, tapi juga bisa menghancurkan kehidupan. Tidak ada yang menang dalam perselingkuhan. Yang tersisa hanyalah penyesalan, luka, dan bayang-bayang masa lalu yang sulit dilupakan. Dan bagi kita yang mendengar kisah ini, ada pesan yang bisa kita ambil. Jangan pernah mengkhianati orang yang mempercayaimu sepenuh hati. Karena sekali kepercayaan itu hancur, ia tak akan pernah kembali sama. Pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang mencari yang sempurna, melainkan tentang menjaga yang sudah ada, dengan setia, meski badai datang menghantam. Pengkhianatan adalah luka yang tak terlihat, namun terasa hingga ke dalam jiwa. Bima telah merasakannya, ketika cinta dan kepercayaan yang ia jaga sepenuh hati, hancur dalam sekejap. Ia kehilangan rumah tangga, kehilangan sosok yang ia cintai, bahkan harus berhadapan dengan atasan yang seharusnya ia hormati. Namun dari semua luka itu, Bima memilih berdiri. Ia tidak menyerah pada kepedihan, ia tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh pengkhianatan. Karena ia tahu, hidup harus terus berjalan, dan anaknya membutuhkan sosok ayah yang kuat. Kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa kesetiaan bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah komitmen yang harus dijaga, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Dan sekali kepercayaan itu dikhianati, ia tidak akan pernah kembali sama. Bima mungkin telah kehilangan cinta, tapi ia tidak kehilangan dirinya. Ia tetap seorang pria yang berani, seorang ayah yang bertanggung jawab, dan seorang polisi yang teguh pada kebenaran. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu menjaga kepercayaan orang-orang yang mencintai kita, atau justru tega mengkhianatinya? Karena pada akhirnya, bukan seberapa indah cinta di awal yang akan dikenang, melainkan seberapa setia kita bertahan hingga akhir. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati dan membuatmu berpikir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup lainnya. Karena setiap cerita menyimpan makna, dan siapa tahu, kisah berikutnya bisa mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan.